Baik, selamat malam, saudara. Eh, Pekan lalu kita sudah membahas mengenai nilai dan vektor eigen dari suatu matriks, dan malam ini kita akan bahas lanjutkan dengan implementasi dari nilai dan vektor eigen itu untuk beberapa aplikasi. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu tentang dekomposisi LU yang menjadi alternatif penyelesaian pada sistem persamaan linear untuk yang banyaknya baris dan banyaknya kolom sama. Jadi dekomposisi LU, sehingga nanti untuk matriks yang bisa difaktorisasikan, difaktorkan menjadi perkalian matriks, perkalian matriks LU, lower dan upper, jadi matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, kita ingat beberapa penggunaan operasi baris elementer untuk menyelesaikan sistem bersama linear. Jadi ada 3 operasi baris. Ini kalikan suatu baris dengan suatu konstanta yang tidak nol, kemudian tambahkan kelipatan suatu baris ini pada baris yang lain, kemudian tukarkan 2 buah baris. Nah, di dalam penggunaan operasi baris itu yang sebenarnya operasi baris elementer ini sudah dilakukan sejak Anda sekolah menengah. Hanya saja belum dinyatakan secara formal itu namanya operasi baris. Metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan sistem bersama linear di awal ini dengan Kuruta Anda sudah mengenal dengan metode Gauss dan metode Gauss-Jordan, di mana kalau metode Gauss ini seperti ini, Jadi metode Gauss ini yang di atas ini, dengan sistem sama linear itu dinyatakan dulu dengan matriks yang diperbesar, kemudian matriks yang diperbesar lalu dieliminasi, direduksi menjadi matriks bentuk echelon, kemudian bentuk echelon itu menjadi suatu sistem bersama linear baru, lalu kita melakukan suatu substitusi balik untuk mendapatkan solusi. Nah, sementara untuk eliminasi Gauss-Jordan, ini langsung dari SPL, dalam matriks ini diperbesar, lalu matriks ini diperbesar, langsung direduksi menjadi matriks echelon baris. Nah, proses reduksinya itulah dengan menggunakan operasi baris elementer. Ini sehingga pada bentuk matriks echelon itu Anda sudah mendapatkan bentuk solusi dari sistem bersama linear. Nah, ini saya kira Anda sudah familiar dengan ini, dari jalur ini. Jadi kalau dari sebuah sistem bersama linear, kemudian kita mendapatkan dikonversi menjadi bentuk matriks yang diperbesar. Nah, operasi matriks itulah yang kemudian kita gunakan untuk mereduksi matriks itu menjadi bentuk matriks echelon. Nah, sampai di sini ketemu dengan matriks echelon. Ini adalah suatu persimpangan di mana kalau dalam matriks echelon itu kita bisa mengontrol, bisa memastikan apakah sebuah sistem bersama linear itu punya solusi atau tidak. Jadi kalau misalkan, di sini teridentifikasi atau sistem itu akan punya solusi, maka bisa kita lanjut. Kalau tidak, maka ya sudah berhenti sampai matriks echelon, tidak perlu dilanjutkan lagi. Nah, dari persimpangan ini bisa dilanjut, kalau sebelah kiri ini adalah tadi bentuk metode Gauss, di metode Gauss dari sistem matriks echelon tadi itu dikonversi menjadi sistem bersama linear yang baru, yang lebih sederhana, lebih mudah diselesaikan, tetapi memiliki solusi yang sama dengan matriks dengan SPL yang mula-mula. Jadi ini adalah bentuk sistem bersama linear yang lebih sederhana dibandingkan yang ini, tetapi memiliki solusi yang sama. Ini ada dari bentuk matriks sistem bersama linear yang baru, lalu kita lakukan substitusi balik sehingga mendapatkan solusinya. Ini yang jalur untuk metode Gauss. Kemudian untuk metode Gauss-Jordan itu kita ke kanan,
dari bentuk matriks echelon ini, lalu kita lanjutkan reduksinya sampai mendapatkan matriks echelon yang tereduksi. Nah, sehingga pada bentuk matriks echelon yang tereduksi kita akan langsung di sini mendapatkan solusinya. Ya, jadi X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Jadi akhirnya sama dengan ini. Begitu ya. Jadi kalau ke jalur kiri, jalur hijau itu adalah matriks metode Gauss, yang pakai di jalur merah itu adalah alur untuk Gauss-Jordan. Nah, hanya saja metode Gauss atau Gauss-Jordan ini kita lebih universal ya. Jadi artinya bagaimanapun kondisi dari matriks sistem bersama linearnya, maka itu ya kita tetap bisa pakai. Jadi misalkan banyaknya baris dan banyaknya kolom tidak sama, ya, ini maka eliminasi Gauss dan juga eliminasi Gauss-Jordan ini masih bisa kita pakai untuk mendapatkan solusi. Nah, kemudian yang dekomposisi LU yang akan kita bahas sebentar lagi ini adalah kalau misalkan dikhususkan untuk matriks yang bujur sangkar. Jadi artinya kalau sistem bersama linearnya itu adalah sistem bersama linear yang banyaknya baris ya, dan banyaknya kolom atau banyaknya persamaan dengan banyaknya variabel itu sama. Oke, dengan kondisi khusus ya. Jadi cara lain untuk menyelesaikan sistem bersama linear tadi adalah dekomposisi LU dengan matriks A-nya adalah matriks bujur sangkar. Oke, jadi dalam dekomposisi LU, nah kita lihat di sini kalau kita sistem bersama linear itu bisa dinyatakan dalam bentuk AX sama dengan B. Ya. Nah, A-nya itu kita nyatakan dulu ya, dalam kita dekomposisi menjadi perkalian matriks segitiga bawah dan segitiga atas. Ya, kita sehingga demikian kita mendapatkan A itu sama dengan LU. Sehingga solusinya adalah ini LUX tadi ya. Jadi karena A diganti dengan LU, maka LUX sama dengan B. Ya, maka jika UX itu sama dengan Y gitu ya, maka kita selesaikan dulu ya. Jadi sistem itu jadi LY-nya dulu ya. Jadi LY sama dengan B, kita mendapatkan Y-nya ya, kemudian kita bisa menghitung X-nya ini. Dalam kondisi tertentu, maka dekomposisi LU ini lebih efisien, ya, lebih efisien di dalam komputasi. Tadi dipersyaratkan adalah bahwa matriks A-nya itu harus merupakan matriks bujur sangkar atau sistem itu memiliki banyaknya baris dan banyaknya kolom yang sama. Ya, jadi semisal ini kita memiliki sistem bersama linear ini di 262. Mau main buning kamar kidul terusan. Kiki, tahu Kiki tak goblok pulang. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi kalau kita memiliki ini, kemudian kita dapat mendekomposisi matriks A, ini adalah matriks A ya, jadi matriks A didekomposisi menjadi LU, sekarang mendapatkan ini. Jadi 262 negatif 3 negatif 80 492 itu dapat dinyatakan sebagai perkalian matriks ya, matriks lower dan matriks upper ya, jadi matriks segitiga bawah dan segitiga atas ya, ini sehingga bentuknya bisa kita nyatakan seperti ini. Sehingga dengan misalkan bahwa U dikalikan X itu sama dengan Y ya, jadi ini adalah U dikalikan X-nya itu sama dengan Y, maka kita akan selesaikan dulu sistem ini dengan menyelesaikan LY sama dengan B. Ya,
kita nyatakan ini adalah L, kemudian Y ini sama dengan B, itu diselesaikan. Nah, karena matriksnya sudah merupakan matriks segitiga, ya, maka ini tidak perlu banyak reduksi, ya, karena ini sudah matriks segitiga, sehingga kita tinggal substitusi balik saja. Ya. Jadi kalau dalam hal ini kita akan mendapatkan 2Y1 sama dengan 2, ya, sehingga sudah ketemu dengan Y1-nya, lalu disubstitusikan kepada negatif 3Y1 ditambah dengan Y2 sama dengan 2, kemudian mendapatkan nanti Y2, lalu disubstitusikan ke 4Y1 dikurangi 3Y2 ditambah dengan 7Y3 sama dengan 3 untuk mendapatkan Y3. Ya. Oke, sehingga didapat itu, ya, jadi Y1-nya itu adalah 1, Y2-nya adalah 5, kemudian Y3-nya adalah 2. Ya. Jadi kita akan mendapatkan ini. Nah, dari hasil ini, ya, Y1, Y2, Y3 ketemu, lalu kita gunakan untuk menyelesaikan UX sama dengan Y-nya tadi. Ya. Ini, sehingga dengan ini pun juga tidak terlalu banyak reduksi, tidak perlu reduksi juga, ya, kita tinggal substitusi balik, sehingga X3-nya ketemu 2, ya, kemudian kita substitusikan ke atas ke X1 ditambah dengan 3X2 sama dengan 5, ya, untuk mendapatkan X2. Ya, kemudian X2 ditambah dengan 3X3 itu sama dengan 5, sehingga mendapatkan nilai untuk X2-nya, kemudian nilai X2, X3 kita substitusikan untuk persamaan yang pertama, X1 tambah dengan 3X2 tambah dengan X3 sama dengan 1, ya, untuk mendapatkan X1. Ya, sehingga langsung bisa mendapatkan nilai untuk ini. Jadi dalam kondisi tertentu untuk matriks yang bisa didekomposisi menjadi matriks lower dan upper, ini maka solusi untuk sistem bersama linearnya akan lebih simpel. Nah, matriks yang bisa didekomposisi ini adalah matriks yang bisa dinyatakan, ya, dalam direduksi ke dalam matriks segitiga atas, ya, tanpa memperkenalkan ini, tanpa menggunakan operasi yang kedua dalam operasi baris elementer, yaitu tanpa menukarkan baris. Jadi yang digunakan nanti hanya operasi yang pertama, yakni kalikan suatu baris dengan suatu konstanta yang tak nol, kemudian tambahkan kelipatan suatu baris pada baris yang lain. Begitu. Oke, ini dekomposisi LU. Ya, jadi pertama yang bisa kita lakukan ini adalah mereduksi matriks A menjadi matriks eselon baris, ya, upper, jadi matriks segitiga atas nantinya, tanpa pertukaran baris, ya, tanpa pertukaran baris. Nah, dengan mencari jejak pengali yang digunakan untuk membentuk satu utama dan pengali-pengali untuk membentuk 0 di bawah satu utama, ya, maka kita nanti akan dapat mengkonstruksi sebuah matriks L, ya, matriks segitiga bawah atau matriks lower. Ini. Nah, sepanjang diagonal utama matriks L itu tempatkan inverse dari pengali untuk membentuk satu utama pada posisi yang bersesuaian. Kemudian pada kedudukan di bawah diagonal utama dari L itu tempatkan negatif dari pengali untuk membentuk 0 di bawah satu utama pada posisi yang bersesuaian. Jadi lalu kita bisa membentuk dekomposisi setelah mendapatkan U dan L, kita dapat mendekomposisi A itu menjadi perkalian matriks L dan U. Nah, ini contohnya dekomposisi dari 6, negatif 20, 9, negatif 11, 3, 75. Tujuan kita adalah menjadikan, membentuk matriks ini ke dalam bentuk matriks eselon, ya, matriks eselon. Sehingga dengan demikian tentu untuk mendapatkan yang pertama harus satu utama, ya. Jadi bikin satu utama, ya, nolkan di bawah satu utama, lalu baris yang kedua bikin satu utama, nolkan di bawah dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan satu utama pada baris yang pertama, maka tentu baris yang pertama itu kita kalikan dengan 1/6, ya, sehingga kita mendapatkan ini, ya, sehingga untuk mendapatkan satu utama ini pengalinya adalah 1/6,
sehingga kita bisa menempatkan invest dari 1/6 ini pada posisi yang bersesuaian dengan satu utama tadi, seperti ini. Untuk nanti kita mengkonstruksi matriks L-nya. Oke, kemudian begitu sudah dapat satu utama di sini, ya, maka 9 dan 3 ini harus dinolkan. Ya, jadi 9 harus jadi 0, 3 harus jadi 0, sehingga operasinya adalah baris yang kedua dikurangi dengan 9 kali baris yang pertama, dan baris yang ketiga dikurangi 3 kali baris yang pertama. Ini sehingga kita akan mendapatkan ini. Nah, untuk mendapatkan 0 yang ini, maka pengalinya itu adalah negatif 9, ya, karena baris yang kedua dikurangi dengan 9 kali baris yang pertama. Ini. Kemudian untuk mendapatkan 0 yang ini, pengalinya adalah negatif 3. Nah, negatif dari pengali ini yang kemudian kita tempatkan pada posisi yang bersesuaian dengan 0 di bawah satu utama tadi, ya, sehingga kita bisa mengkonstruksi ini. Oke, kemudian berikutnya kita bisa beranjak pada baris yang kedua, ya, iterasinya ke baris yang kedua, di mana di baris yang kedua ini masih ada 2 di sini, ya, yang diperlukan ada membentuk satu utama di sini. Ya, untuk membentuk satu utama di sini tentu baris yang kedua dikalikan dengan setengah, ya. Sehingga kita mendapatkan ini. Oke, ya, jadi untuk mendapatkan 1 di sini, ya, pengalinya adalah setengah, ya, sehingga dengan invest dari setengah kita tempatkan pada posisi yang bersesuaian. Kemudian berikutnya kita perlu membuat 0 di bawah satu utama, sehingga 8 harus jadi 0, sehingga baris yang ketiga dikurangi dengan 8 dari baris yang kedua, sehingga nah ini seperti ini. Nah, pengali untuk mendapatkan 0 di bawah satu utama ini adalah negatif 8, ya, sehingga kita bisa menempatkan negatifnya itu pada posisi yang bersesuaian. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu di baris yang ketiga kita butuh satu utama, tapi di sini kebetulan sudah 1, sehingga sehingga tidak akan berubah, ya, tapi cuma, ya, pengalinya di sini adalah 1, ya. Oke. Nah, sehingga kita mendapatkan bentuk dari matriks segitiga bawah, ya, matriks L-nya ini. Ya, di posisi yang lain maka kita akan mendapatkan 0 di sini. Kita menempatkan 0 di sini. Itu, ya. Sementara sehingga ini adalah matriks L-nya, ya, lower, kemudian ini matriks upper-nya. Sehingga kita mendapatkan seperti ini, 6, negatif 20, 9, negatif 11, 375, ini bisa dikomposisi menjadi ini, matriks 600, 920, 381 dikalikan dengan 1, negatif 1/3, 0, 01, setengah, 001. Begitu, ini proses dekomposisi. Jadi persyaratannya adalah bahwa sebuah matriks itu bisa dikompos. Misalkan matriks itu pertama harus matriks bujur sangkar, dan kemudian matriks bujur sangkar lalu dia dapat direduksi ke dalam bentuk matriks eselon tanpa mengenalkan pertukaran baris. Ya, jadi hanya operasi yang pertama dan operasi yang ketiga saja dalam operasi baris elementer yang bisa kita gunakan. Ya. Oke, itu tentang dekomposisi LU. Ya. Jadi untuk apa? Ada alternatif, ya, metode lain untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan persyaratan khusus tadi bahwa sistem persamaan linear itu harus banyaknya baris dan banyaknya kolom sama, atau banyaknya persamaan sama dengan banyaknya variabel. Oke, itu sedikit tambahannya. Nah, untuk selanjutnya kita ingat kembali pada materi yang lalu, ya, tentang ini. Ya, ini sebuah vektor dan nilai eigen. Jadi vektor dan nilai eigen dalam suatu matriks. Jadi dengan perkalian matriks ini, intinya adalah ini. Jadi perkalian dari matriks A terhadap suatu vektor itu akan sama dengan kita memanjangkan sebuah vektor tadi tanpa merubah arah.
ini. Jadi perkalian dengan matriks A itu menyebabkan vektor memanjang atau juga bisa memendek tanpa mengubah arah. Hingga X itu merupakan vektor eigen, sementara lambda yang bersesuaian itu kita sebut sebagai nilai eigen. Nah, di dalam implementasinya, karena persamaan ini harus terjadi, ya, jadi kalau P itu adalah sebuah nilai vektor eigen, ya, kemudian lambda adalah nilai eigen untuk matriks A yang seperti ini, maka kita akan mendapatkan ini, ya. Jadi ini adalah perkalian sebuah sistem bersama linear, ya. Sebuah sistem bersama linear yang memungkinkan. Jadi A dikurangi lambda I, V itu sama dengan 0. Jadi ini adalah matriksnya dikalikan dengan V-nya. Satu vektor mendapatkan vektor 0. Jadi ini merupakan sebuah sistem persamaan linear yang homogeen. Nah, kita ingat bahwa kalau sistem bersama linear yang homogeen ini pasti punya solusi, ya. Jadi punya solusi. Setidaknya dia punya solusi yang trivial, yakni bahwa semua nilai variabelnya ini sama dengan 0. Ini mengenai SPL yang homogeen, ya. Tetapi di sini walaupun salah satu solusinya adalah solusi yang trivial, V sama dengan 0, pasti benar. Tetapi dalam hal ini, agar V itu adalah menjadi sebuah vektor eigen atau vektor karakteristik dari sebuah matriks A, maka ini dipersyaratkan bahwa V-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Sehingga kalau SPL homogen ini harus memiliki sebuah solusi yang tak 0, maka determinan dari matriks koefisiennya, jadi matriks koefisiennya itu harus determinannya harus sama dengan 0. Sebab kalau determinan dari matriks ini tidak sama dengan 0, maka satu-satunya solusi dari sistemnya adalah sistem solusi yang trivial. Nah, ini akhirnya tidak memenuhi persyaratan bahwa V itu harus merupakan vektor yang tak 0. Ya, jadi karena V harus merupakan vektor yang tak 0, maka determinan dari matriks A itu harus sama dengan 0. Ya. Jadi dari A dikurangi lambda I itu harus sama dengan 0. Ya, sehingga ini merupakan sebuah persamaan karakteristik yang kemudian bisa kita gunakan untuk mendapatkan nilai lambdanya. Gitu ya. Sehingga nanti untuk nilai X-nya ini kita bisa dapatkan dari nilai lambda tadi. Ya, jadi begitu nilai persamaan karakteristik untuk mendapatkan nilai lambdanya. Ya, jadi pertama nilai lambda, begitu nanti nilai karakteristiknya ketemu, ya, maka kita akan lanjut itu, ya, kita masukkan lambdanya tadi ke ini sistem bersama linear homogen ini, ya, jadi ke sistem ini untuk dari sini untuk menyelesaikan sistem ini untuk mendapatkan vektor eigen atau vektor karakteristik. Oke, dan hari ini kita akan lihat, ya, salah satu implementasi dari atau penggunaan dari nilai dan vektor eigen ini. Ya, di sini ada penggunaan nilai dan vektor eigen untuk menentukan prioritas faktor-faktor penentu pemilihan tempat makan. Nah, ini untuk membuat suatu perankingan, ya. Jadi membuat suatu perankingan untuk sebuah sistem pengambilan keputusan, ya. Sistem keputusan untuk melihat kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh seorang, misalkan nih orang yang mau usaha kuliner, ya, untuk makanan dengan pangsa pasarnya misalkan mahasiswa. Nah, maka untuk dapat mendapatkan pangsa pasar mahasiswa di sini, ya maka tentunya dia harus survei, jadi harus melakukan suatu studi gitu ya, dengan sampel, ya, dengan melakukan suatu sampling, lalu dia menyebarkan kuesioner, ya, dia kuesioner atau angket tentang apa sih yang menjadi prioritas mereka para mahasiswa itu untuk ini kalau mereka cari tempat kuliner atau tempat makan itu apa yang menjadi prioritas mereka.
apakah rasa, apakah harga, ya, dan mungkin juga tempatnya dekat, atau mungkin juga pelayanannya baik, ya, macam-macam. Ya, jadi ya, silakan nanti bisa si calon pemilik, calon pengusaha kuliner ini bisa melihat. Jadi artinya apa sih yang jadi pangsa pasarnya siapa, ya sasarannya siapa, lalu dia sebarkan angket di situ. Ini untuk menentukan kira-kira nanti kalau dia mendirikan suatu tempat makan atau restoran, maka apa yang harus ia utamakan, ya, harus ia prioritaskan agar pangsa pasar yang ia bidik itu bisa tercapai, ya, terjangkau. Ini, nah di sini adalah penggunaan dari nilai dan vektor eigen tadi untuk menentukan prioritas, ya, faktor-faktor penentu pemilihan tempat makan atau restoran. Nah, ini adalah paper, ya, jadi sehingga nanti Anda juga untuk nanti tugas tugas akhirnya itu mengganti UAS, ya, kita tidak menguji Anda untuk menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan konsep-konsep di aljabar linear. Ya, Anda sudah cukup ini bersama Bu Kurota dan Pak Arief itu kita uji tentang ruang vektor, ya. Kemudian sistem bersama linear, matriks, ya. Kemudian ruang vektor, subruang vektor, dan sebagainya. Kemudian transformasi linear. Oke, nanti Anda diminta untuk mencari atau mendapatkan atau mereview, ya, jadi mereview paper yang isinya adalah implementasi dari konsep-konsep aljabar linear, ya, apakah implementasi dari vektornya, implementasi dari ruang vektornya, implementasi dari transformasi linearnya, implementasi dari seperti yang hari ini kita akan bahas adalah implementasi dari nilai dan vektor eigen. Silakan nanti itu, tapi nanti jangan ini malah dibalik, ya. Jadi ada dibalik membuat program atau bikin suatu sistem untuk menyelesaikan sistem bersama linear, itu bukan itu. Ya, justru sistem bersama linear digunakan untuk apa? Ya, bukan sebaliknya. Jadi, karena ada yang di sebelum-sebelumnya itu memilih paper yang salah. Oke, penggunaan nilai dan vektor eigen untuk menentukan prioritas. Jadi tadi ya ini dalam memilih tempat makan ini banyak faktor yang harus dipertimbangkan, biasanya dalam antara lain harga, rasa, kuantitas, dekor ruangannya, jarak, kepemilikan, ya. Misalkan ini tuh teman, itu milik teman, ya. Mungkin kalau saudara itu mendapatkan diskon khusus, ya, sehingga senang ke situ. Atau mungkin juga tempat parkir yang luas, ya, atau bagaimana pelayanannya ramah, gitu, ya. Jadi mungkin harganya rasanya enak, kemudian harganya murah, tapi kalau pelayanannya nggak baik, ya kita juga cekek, gitu, ya, nggak akan ngulangi lagi beli di situ. Jadi ya diperlukan juga pelayanan yang baik dari si pelayan restoran itu. Ini, nah kalau ini dalam penelitian ini dibatasi, ya, jadi mereka membatasi untuk dalam mereka membatasi pada keempat faktor, ya, jadi harga, rasa, pelayanan, dan jarak. Ini, di mana yang paling dipilih ini, kalau ini nampaknya memilih pangsa pasarnya itu adalah para mahasiswa. Jadi dia mendirikan sebuah tempat kuliner dengan sasarannya adalah membidik pasar mahasiswa. Ya. Nah, kemudian maka ini studi di antara mahasiswa sebagai responden mereka untuk 4 faktor, ya. Jadi harga, rasa, pelayanan, dan jarak itu mana yang menjadi prioritas bagi mahasiswa itu, mana yang diprioritaskan.
Nah, responden ini memberikan faktor mana yang dipilih, ya. Nah, kemudian dari banyaknya pilihan nanti menentukan bobot, ya. Jadi bobot dari masing-masing faktor tadi. Ya, jadi kalau tergantung nanti akan dibandingkan antara harga dan rasa itu mana yang paling dominan, ya dipilih. Lalu dilihat, ya, harga yang memilih misalkan kalau 100 responden, harga dipilih oleh 75 orang, kemudian rasa 25 orang, ya, maka perbandingan harga dan rasa itu jadi 3:1, gitu ya, 3:1, begitu. Ya, jadi bergantung dari hasil kuesionernya. Oke, nah dalam hal ini, nah kuesionernya nih, jadi untuk membandingkan, pertanyaannya adalah membandingkan prioritas, ya, di antara setiap dua kriteria yang diajukan, ya. Jadi misalkan kriteria A sedikit lebih dominan dibandingkan dengan B, atau kedua kriteria itu sama-sama dominannya, atau mungkin kriteria A jelas lebih dominan, kemudian kriteria A itu sangat lebih dominan dibandingkan B, ya. Jadi nanti ada kodifikasi tertentu. Nah, ini, ya, jadi perbandingan dominasi antara faktor-faktor yang dipertanyakan antara harga, rasa, harga servis, harga terhadap jarak, rasa terhadap servis, rasa terhadap jarak, servis terhadap jarak, dan seterusnya. Nanti akan menentukan suatu pembobotan. Nah, ini adalah tabel yang ketiga, ini adalah hasil dari hasil dari survei tadi. Hasil surveinya ini harga dan rasa. Jadi harga dan rasa ini yang harganya A, kemudian B-nya rasa, yang lebih dominan ternyata A, harga. Nih, kalau dibandingkan, sehingga bobotnya 2. Bobotnya 2, ya berarti harga itu ini dipilih oleh 2 kali lipatnya responden yang memilih rasa. Kemudian harga dan servis. Oh, ini lebih bobotnya lebih tinggi. Dominasinya adalah harga, ya. Jadi banyak yang memilih harga dibandingkan servis. Dan ini lebih besar lagi bobotnya, ya. Jadi semakin tinggi, ya, bobotnya 4. Artinya yang memilih harga, ya, dengan memilih rasa berarti 4 kali lipatnya yang memilih servis. Udah, jadi artinya di sini banyak yang nggak peduli, ya, walaupun pelayanan jelek nggak apa-apa, yang penting harganya murah. Nah, gitu. Kemudian perbandingan antara harga dan jarak, ternyata bobotnya 3, ya, 3, ya. Kemudian dari harga dan jarak tadi berarti yang memilih harga itu 3 kali lipatnya yang memilih jarak. Kemudian untuk tadi sudah selesai harga rasa, harga servis, harga jarak. Nah, kemudian rasa dan servis, ya, dibandingkan lebih dominan mana? Oh, ternyata rasa lebih dominan daripada servis, ya. Nah, itu juga bobotnya 2. Jadi berarti yang memilih rasa itu 2 kali lipatnya yang memilih servis. Jadi artinya udah nggak apa-apa servisnya jelek, yang penting rasanya enak. Kemudian rasa dibandingkan dengan jarak juga demikian. Ini sama tadi dengan harga dibandingkan dengan jarak. Ini banyak yang memilih rasa dibandingkan jarak. Ini agak jauh nggak apa-apa, misalkan agak jauh dari kampus nggak apa-apa, atau jarak dari kosan atau dari rumah nggak apa-apa, tapi yang penting rasanya enak. Selalu dicari gitu. Kemudian servis dan jarak. Nah, ini servis dan jarak. Ternyata kalau servis dibandingkan dengan jarak, mereka lebih memilih servis. Ya, jadi jaraknya jauh nggak apa-apa, yang penting servisnya bagus. Begitu. Ini pembobotan tadi ini setelah dari hasil survei. Maka kemudian ini dimasukkan dalam sebuah tabel di sini untuk membandingkan harga dengan, ya, kalau harga dengan harga ya satu, ya, sama. Rasa dengan rasa 1, kemudian servis dengan servis 1, lalu jarak dengan jarak 1. Ya, sehingga kalau harga dibandingkan dengan rasa tadi, ya, jadi di sini harga dibandingkan dengan rasa ini dari 2, ya. Jadi
bobotnya 2, kemudian harga dibandingkan dengan servis itu tadi 4 ya, jadi dominannya lebih dominan harga dibandingkan dengan jarak itu bobotnya 3, jadi lebih dominan harga. Kemudian rasa dengan servis, rasa dengan jarak tadi sesuai dengan tadi jarak dengan jarak ya, jarak dengan servis dengan jarak lebih. Nah, kemudian maka kalau dibalik di sini menjadi investnya ya, jadi kebalikannya. Sehingga kalau tadi harga dengan rasa itu dominan harga itu 2, maka kalau dibalik rasa dengan harga, maka rasa itu setengahnya dari harga. Ya, jadi harga tadi 2 kalinya rasa. Nah, tapi kalau dibalik rasa itu berarti setengahnya harga. Servis ini adalah tadi harga dengan servis ini 4, maka servis itu adalah seperempatnya harga. Kemudian dengan jarak, harga dengan jarak 3, ya, jadi lebih dominan harga, ya, 3 kali lebih dominan harga dibandingkan jarak, maka jarak terhadap harga itu jadi sepertiganya dan seterusnya. Ya, ini. Sehingga tadi pembobotan tadi di yang atas dulu, ini jadi kemudian yang kebalikan perbandingan kebalikan yang menjadi kebalikannya. Oke, lalu skala penilaiannya itu berarti faktor A itu sama dominannya dengan faktor B, kemudian kalau nilainya 2, faktor A sedikit lebih dominan dari faktor B, kemudian 3, faktor A jelas lebih dominan dari faktor B, kemudian kalau 4, faktor A pasti sangat jelas. Ini jadi artinya kalau nilainya ini, ya, jadi kalau 4 bobotnya berarti sangat lebih dominan, gitu ya. Nah, kemudian kalau 3 berarti lebih dominan, kalau 2 sedikit lebih dominan. Ya, oke. Nah, kebalikannya juga tadi sama. Nah, ini metodologinya, jadi menggunakan matriks, ya, jadi menggunakan matriks, jadi nilai eigen tadi sudah. Ini adalah teorinya tadi ya, nilai eigen X sama dengan lambda X untuk suatu skalar lambda yang tertentu di sini. Jadi ini adalah teori tadi yang sudah kita bahas. Ini. Nah, kemudian implementasinya, jadi misalkan dengan menggunakan metode simple additive weighted ya, SAW. Ini dengan rumusan tertentu ya, jadi alternatif seperti ini. Oke, ini tadi adalah alternatif pada A melawan P, A melawan Q, melawan R ya. Jadi vektor eigennya tertentu di sini. Tadi dengan rating ternormalisasi. Jadi merupakan nilai eigen yang ternormalisasi. Oke, nah ini hasil pembahasan. Kalau tadi ini nggak ada kaitannya tadi dengan ini, hanya teori saja. Yang di sini A, P, B, Q dan seterusnya ini teori saja. Melanjutkan dari rating ternormalisasi dari vektor dan nilai eigen. Nah, sehingga langsung di sini ya, untuk baris harga dan kolom harga ini diperoleh 1 per ini. Tadi dijumlahkan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, nanti ini akan dijumlahkan. Ya, jadi untuk di sini jadi 1 tambah setengah tambah 1/4 tambah 1/3 ini, maka nanti akan di jumlahnya berapa yang masing-masing kolom dijumlahkan, masing-masing baris itu dijumlahkan. Ya, sehingga untuk titik tertentu maka kemudian itu nanti dibagi. Ya, sama seperti ini ya, sehingga hasil dari tabel 4 tadi ya, kalau dicari nilai eigen dan untuk nilai setiap kolom ya dengan jumlah ya, semua nilainya yang dinormalkan. Sehingga untuk baris harga, kolom harga ya diperlukan ini. Jadi ini adalah sama nanti ya. Jadi baris harga, kolom harga 1/2, 1/4, 1/3 ya, sehingga didapatkan 0,4480 ya. Untuk baris harga dan kolom rasa kita lihat ya, kalau harga, kolom harga. Oke, kolom harga, kolom harga. Untuk baris harga kolom rasa ya. Harga kolom rasa ya, bisa kita lihat harga kolom rasa ini harga. Nah, di kolom rasa berarti ini 2
Berarti nanti di sini 2, ya 2 per jumlahnya semua itu. Ya, tadi harga dan harga 1 per jumlah seluruhnya. Rasa dengan servis ini berarti 2 per semuanya ini. Ya. Kemudian rasa dengan jarak ini berarti 3 per ya, keseluruhan. Oke, itu ya untuk prosesnya. Ya, untuk baris harga ini sehingga mendapat normalisasinya itu tadi itu 0,480 ya, kemudian baris sehingga secara umum ya secara keseluruhan nah jadi seperti ini. Ya, nilai eigen yang dinormalisasikan tadi dari bobot pembuatan tadi. Lalu ini untuk harga dengan harga tadi 0,0480, rasa dengan harga 0,2 dan seterusnya. Ya, hasilnya ini. Oke, nah ini adalah nilai eigen yang dinormalisasikan, kemudian dicari rata-ratanya, rata-rata tiap baris. Untuk baris harga, yang nanti rata-ratanya berapa, untuk rasa rata-ratanya berapa, dan seterusnya, untuk jarak, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau ke bawah ini pasti 1. Ya. Jadi ke bawah nanti ini 1. Ya, kalau dijumlahkan 1. Nah, kemudian yang di samping seperti ini. Nah, ini adalah rata-rata, ya. Jadi ini adalah vektor eigennya. Ya, jadi yang menjadi rata-rata ini adalah vektor eigennya. Itu, ya, sehingga didapat di sini dalam rata-rata tadi, ya, rata-rata tadi ini menjadi vektor eigen yang dinormalisasikan. Ya, jadi kalau tadi yang ini, yang tengah ini adalah nilai eigen yang dinormalisasikan, maka di sini adalah vektor eigen yang dinormalisasikan. Ya, ini sehingga dengan demikian terlihat di sini ya dari hasil tabel yang 10 ini akan didapatkan bahwa harga ini 0,4 ya, nilainya adalah 0,4, kemudian rasa itu 0,2, kemudian servis itu 0,1, kemudian jarak itu 0,095 ya, sehingga rankingnya adalah harga, rasa, servis, jarak. Nah, ini akan menjadi menjadi referensi ya. Jadi ini adalah menjadi suatu pendukung pengambilan keputusan dari si calon pemilik restoran tadi yang mau membuka usaha kuliner. Nih, sehingga dengan melihat kalau dia memiliki pangsa pasarnya adalah seperti ini kondisinya ya. Jadi pangsa pasarnya adalah seperti ini kalau mahasiswa, maka yang menjadi diutamakan itu kalau itu adalah harga ini. Jadi harganya harus bersaing. Jadi kalau bisa lebih murah daripada tempat-tempat lain ya. Misalkan kalau rata-rata di tempat yang lain ini misalkan ya kalau mau jual rawon atau satu menu ini harganya misalkan 5.000 ya. Nah, ini harus berani memberi harga yang lebih murah ya, misalkan 4.500 maka akan disukai itu ya. Nih karena prioritas pertama ini diduduki oleh harga ya. Jadi pertama adalah harganya. Kemudian rasa ya, setelah harga kemudian rasa ya. Lalu kemudian servis ini memang tidak terlalu dominan, tetapi menjadi prioritas yang ketiga. Dan yang paling tidak dominan dalam hal ini adalah jarak, ya 0,0 sekian jaraknya. Jadi artinya dimanapun, misalkan agak jauh dari kampus, ya misalkan tidak masalah gitu ya, misalkan harganya, gitu ya. Jadi harganya murah, rasanya enak, ya kemudian pelayanan juga baik, ya, seperti itu, ya sehingga masalah jarak tidak apa-apa. Ya, sehingga sekarang ya, tentunya ini menjadi sebuah pandangan juga ya, jadi bahwa kalau misalkan ya tentunya kalau mahasiswa itu tinggalnya di sekitar kampus ya. Tetapi kalau misalkan mau mendirikan usaha kuliner di kampus mungkin harga sewanya mahal ya, seperti itu juga. Maka oke, nggak apa-apa, berarti jaraknya agak jauh. Nah, kita lihat juga sekarang kalau di lingkungan ini, Universitas Jember ini agak jauh dari kampus, ya, agak ke pinggir gitu, tapi ya tetap ramai juga ya, didatangi
pelanggannya yang dari kalangan mahasiswa. Ya, mungkin ini bisa dikembangkan lagi ya. Jadi tidak hanya harga rasa servis jarak itu ya. Tambahan lagi mungkin WiFi. Nah, ini ada WiFi gratis. Nah, mungkin WiFi gratis itu menjadi bisa mengalahkan harga gitu ya. Ini WiFi gratis mungkin bisa mengalahkan harga atau rasa gitu ya. Karena ya tujuannya memang nongkrong agak lama untuk bisa menikmati WiFi ini ya, sambil pesan ya. Mungkin pesanannya nggak begitu terlalu dominan gitu, tapi karena ada WiFi gratis di situ, maka ya, kemudian banyak didatangi oleh pelanggan. Gitu ya. Mungkin ada faktor-faktor lain lagi ya tadi seperti yang banyak hal tadi. Jadi artinya pihak untuk menentukan faktor apa yang mau ditanyakan, mau disurvei di kalangan calon pelanggannya itu ini tergantung dari apa yang akan mereka suguhkan. Ya. Jadi kalau di sini ada harga, servis, rasa, jarak, ya, maka ini yang akan mereka tampilkan nantinya. Kalau misalkan ada lagi WiFi, ya mungkin bisa jadi WiFi nanti akan menjadi prioritas, ya menjadi prioritas karena yang menarik pelanggan itu tadi. Ya, di pesanannya kopi 1 gelas ini ya, tapi bisa berlama-lama di situ karena ada WiFi-nya seperti itu. Nah ini yang menjadi pertimbangan ya, ada pertimbangan dari pemilihan restoran seperti itu dengan menggunakan icon. Nah contoh lain lagi ya, jadi contoh lain lagi adalah ini. Bentar. Saya stop share dulu. Ya, kemudian dengan yang sama itu, jadi misalkan nilai ini aplikasi metode nilai icon untuk dengan menggunakan AHP untuk memilih tempat kerja seperti ini. Share jadi. Ya ini aplikasi yang lainnya. Jadi misalkan aplikasi metode nilai icon dalam analytical proses untuk memilih tempat kerja. Jadi kurang lebih algoritmanya sama dengan yang tadi ya, dalam untuk mensurvei kira-kira yang menjadi prioritas utama dari calon pelanggan itu apa ya. Untuk kalau mereka memilih kuliner itu yang menjadi faktor yang paling dominan mereka jadikan pertimbangan itu apa. Nah kalau ini ada juga dengan nilai icon, metode nilai icon ya untuk memilih tempat kerja. Ini suatu survei, jadi misalkan ini apa selain ini tempat kerja untuk lulusan SMK. Ya, mereka lebih memilih yang mana? Gitu. Nah, kalau ini nampaknya SMK itu punya kerjasama dengan beberapa perusahaan. Ini seperti ini SMA Negeri 1 Jombang. Ini punya beberapa ini apa namanya mitra ya. Jadi mitra untuk kerjasama dengan beberapa perusahaan. Nah ini akan disurvei ya kira-kira di antara mitra tadi mana yang lebih banyak dipilih oleh lulusan siswa SMK itu untuk kerja. Jadi sama dengan yang tadi ya. Di kriteria ya kriteria 1, 2, 3, 4, 5 jadi alternatif. Nah di sini kriterianya yang dipakai adalah ini nilai icon tadi dengan pembobotan tadi itu di perhitungan ya, dengan menggunakan pembobotan hierarki ya ini yang dipakai ya. Jadi pembobotannya melihat dari gaji, karir, fasilitas, lokasi ya. Jadi membandingkan keempat faktor ini ya. Jadi bagi lulusan bagi lulusan atau siswa SMK tadi kira-kira kalau memilih tempat kerja itu apa yang mereka
utamakan. Jadi yang mereka prioritaskan di antara gaji, karir, gaji mungkin besar kecilnya gaji, kemudian karir itu adalah kemudahan mereka untuk meningkat karirnya, kemudian fasilitas yang mereka dapatkan dari tempat kerja, dan mungkin lokasi, jarak dari tempat kerja dengan tempat tinggal. Ini ya, sehingga mendapatkan pembobotan seperti ini ya. Jadi gaji dengan karir itu satu. Oh, kalau begitu gaji dan karir itu sama pentingnya. Ya. Jadi gaji juga, ya, karir nih juga. Ya. Jadi memilih gaji dan karir itu seimbang. Jadi ya gaji ya karir ya sama-sama penting. Sementara kalau gaji dengan fasilitas itu lebih dominan gaji. Ya. Jadi mungkin fasilitasnya kurang nggak apa-apa. Yang penting gajinya besar. Kemudian gaji dengan lokasi itu lebih lebih penting, gaji terutama lokasinya agak jauh nggak apa-apa. Ini kemudian kalau dilihat di sini karir dengan fasilitas, ya, nah, dominasinya adalah karir dengan lokasi dominasi karir, tapi juga tidak lebih dominasinya lebih rendah ya dibandingkan kalau tadi karir dibandingkan dengan fasilitas. Caranya sama tadi juga ya, jadi dalam kolom ini dijumlahkan, kemudian nanti ini 1 per seluruh jumlah, ya, 1/3 per seluruh jumlah dan seterusnya. Ini sehingga mendapatkan nilai. Jadi mendapatkan nilai eigen yang dinormalisasikan, kemudian jumlah dari rata-rata dari ini menjadi vektor eigen yang dinormalkan. Ya, sehingga pada akhirnya dengan menggunakan perhitungan tadi, sehingga normalisasi, sehingga mendapatkan vektor eigen yang dinormalkan. Kita lihat ini tadi. Nah, ini. Ya, jadi matriks ini dari gajinya, ya. Gajinya melihat lokasi, ya, ini tadi. Ya. Secara global itu akan lebih banyak bergantung dari ini, ya. Jadi bergantung kalau tadi surveinya itu langsung pada pembandingan pada masing-masing satu faktor gitu ya. Nah, kalau ini nampaknya pada masing-masing tempat kerja tadi ya. Ini. Ya, kalau misalkan dilihat dari pembobotannya ya, dari pada prioritas globalnya ya, sehingga akan mendapatkan ini ya di tabel 313 ini. Sehingga PT SAI misalkan, PT SAI ini seperti ini. Oh, ternyata lokasi ini lebih dominan ya, di PT mereka memilih PT SAI itu karena lokasinya misalkan. Ya mungkin lebih dekat gitu. Ini kemudian karirnya bagus ya. Dari karir, setelah lokasi lalu karir, kemudian gaji, kemudian fasilitas. Ini. Ya, kemudian kalau di PT JAI itu yang paling tinggi adalah fasilitas. Ya, mereka memilih PT JAI karena ini fasilitasnya lebih bagus ini. Kemudian di berikutnya adalah karir, lalu gaji, kemudian lokasi. Ya, sehingga pemilihan lokasi tempat kerja ini bergantung juga. Ya, akhirnya ternyata tidak selalu gaji itu kalau tadi diperbandingkan antara gaji dengan karir, gaji dengan fasilitas, gaji dengan lokasi, ternyata tidak selalu gaji itu lebih dominan dari yang lainnya. Ya, terbukti di sini lokasi ini lebih tinggi seperti ini. Oke, itu di dalam proses pemrosesan ya, kemudian dari hasil tadi lalu didapatkan ya, mana yang lebih dominasi ya, lebih dominan di sini itu untuk masing-masing tadi ya, jadi pembobotannya sehingga prioritas yang pertama ini ketemu prioritas pertama PT SAI, yang kedua PT AWT, yang terusnya yang terakhir BPR ya, utama begitu ya. Jadi ini adalah bagaimana penggunaan dari
nilai dan vektor eigen ya untuk pemilihan tempat kerja, pemilihan dan sebagainya ya. Jadi memang nanti akan digunakan juga untuk mengambil keputusan ya. Jadi survei atau perhitungan semacam ini penting juga untuk mengambil keputusan apakah oleh pihak sekolah, kemudian pihak mitra, atau mungkin kalau pihak mitra itu tertarik untuk merekrut siswa dari sekolah itu, maka ya mitra tadi harus ini dari hasil tadi kira-kira dari mereka itu apa yang diminati gitu. Dari misalkan ini ya, jadi mereka ke SAI itu karena lokasinya nah, mereka mungkin kalau terlalu jauh juga memikirkan juga biaya transportasinya dan sebagainya. Biasanya kalau misalkan yang masih awal-awal ya lulus itu ya mereka tentunya harus memikirkan itu ya, sehingga mereka cenderung memilih tempat kerja yang lebih dekat dengan mereka. Begitu. Jadi itu saudara yang beberapa implementasi ya, di beberapa implementasi itu dari nilai dan vektor eigen yang kita sudah bahas nih. Silakan nanti Anda mencari, terutama nanti kita supaya up to date ya, saya up to date, coba mencari paper yang terbitannya itu tidak lebih dari 5 tahun dari sekarang ya. Jadi ya paling lama 2016 lah, terbitan 2016 ya, mungkin ya terkait dengan implementasi konsep-konsep dari aljabar linear ya. Jadi bisa nanti dengan penggunaan transformasi linearnya, kemudian tadi kita sudah contohkan untuk nilai eigennya. Oke. Pekan depan ini kita akan melanjutkan implementasi yang lainnya dari konsep ini ruang vektor ya. Jadi dari pendekatan ruang vektor untuk data mining ya, atau terutama text mining gitu ya. Untuk eksplorasi data, eksplorasi teks gitu ya. Ini terutama kalau misalkan ini untuk bagaimana sih kalau misalkan dengan menggunakan pendekatan ruang vektor itu untuk perankingan pada mesin pencari. Jadi kalau kita inputkan kata kunci mencari sesuatu di Google ya, maka kata kunci yang kita masukkan kemudian muncul ya alamat website yang memuat kata kunci tadi, maka itu adalah sudah di ranking ya, itu adalah suatu perankingan bahwa berarti website yang ditampilkan pertama itu adalah yang paling relevan ya, paling banyak bersesuaian dengan kata kunci yang kita masukkan gitu ya. Jadi apalagi kalau misalkan kata kuncinya panjang gitu ya, bagaimana caranya menyisipkan halaman dan seterusnya, menyisipkan nomor halaman pada Word. Nah, misalkan seperti itu, ya maka setiap kata itu dipandang sebagai suatu kata kunci yang nantinya mana yang website yang paling banyak menggunakan kata kunci yang kita masukkan itu yang menjadi paling relevan, sehingga perankingannya itu bekerja seperti itu. Nah, nanti kan kita lihat bagaimana kalau itu di pendekatannya itu dengan menggunakan analisis ruang vektor ya. Di ruang vektor itu bisa digunakan untuk itu, seperti yang mungkin saya sudah pernah memberikan ilustrasinya ya. Jadi kalau satu kata kunci itu membuat sebuah koordinat tersendiri gitu ya. Jadi membuat vektor tersendiri dengan gradien tertentu ini, sehingga dengan demikian kalau misalkan kita survei ya, jadi survei kira-kira di media sosial atau mungkin di grup tertentu nih, maka apa sih yang selama misalkan sepekan ini menjadi yang utama, menjadi bahan pembicaraan gitu, yang paling banyak digunakan.
Ya, maka kalau misalkan kita masuk ke dalam kelompok itu, lalu kita bicara soal topik yang pembicaraan yang paling banyak dibahas, maka kita akan lebih mudah diterima oleh mereka. Gitu ya. Jadi biasanya kalau pas musim kampanye itu juru kampanye itu membutuhkan ya, data-data semacam ini. Mau kampanye di mana? Lalu ini menggunakan analisa big data analisis dengan data mining, ya, kemudian dengan beberapa pendekatan atau beberapa analisis yang bisa digunakan untuk melihat kira-kira lokasi area yang mau dituju itu kira-kira masyarakatnya itu paling banyak membicarakan masalah apa. Nah, kita masuk dalam suatu lingkungan tertentu dengan pertama kita buka dengan pembicaraan. Jadi ya tentu saja si juru kampanye tidak serta-merta begitu datang langsung menyampaikan visi misinya, enggak. Tentunya dia harus mulai mendekati ya, dengan topik-topik yang disukai atau paling banyak dibicarakan oleh audiennya, ya, sehingga akan semakin apa yang dia sampaikan akan lebih mudah untuk diterima. Demikian juga untuk yang paling banyak juga yang menggunakan hal ini, ya, seperti misalkan ini iklan, ya, iklan. Jadi kalau biru iklan mau bikin iklan, ya, kemudian ya tentunya kan ada skenario ceritanya itu ya. Nah, skenario ceritanya tentunya disesuaikan dengan apa sih yang lagi ngetren di masyarakat, sehingga apa yang mereka sajikan ya secara implisit maupun eksplisit di dalam menampilkan iklannya itu akan lebih mudah untuk dicerna oleh audiennya gitu ya, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami dan bisa saja menjadi diterima ya. Nah, ini kalau audiennya itu sudah manggut-manggut, oh ya benar, nah, ini sudah tanda-tanda ini bahwa mereka akan tertarik dengan produk yang ditawarkan ini. Sehingga seringkali ya kalau Anda lihat iklan-iklan di TV itu kan ya satu produk itu enggak terus selamanya menggunakan konsep iklan seperti itu ya. Pasti dalam waktu tertentu ini pasti akan berubah ini. Sebab kalau iklannya dari dulu gitu aja ini ya. Kalau maka ya akan ditinggalkan ya, bosan setiap itu. Tapi kalau ada produknya tetap sama ya, tapi kemudian membuat konsep iklan yang tentang topik-topik atau peristiwa-peristiwa yang lagi tren, yang disukai oleh masyarakat, itu akan lebih bisa masuk ke mereka. Nah, ini nih beberapa peran, beberapa implementasi dari konsep-konsep yang ada ya dengan menggunakan algoritma yang kita miliki, dengan ilmu komputer kita bisa membangun ya, dengan menggunakan statistik untuk data miningnya dan sebagainya. Ya, itu kita bisa memberikan sebuah hasil yang memberikan suatu gambaran tentang apa yang harus dikerjakan. Begitu, saudara. Jadi itu saja dulu yang bisa kita sampaikan pada sore. Ya, silakan Siti Koirunisa, ini raise hand. Izin masuk Bapak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa. Ya. Di sini saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Anton dan semua teman-teman yang ada di room ini. Soalnya tadi secara tidak sengaja, padahal mic saya itu udah unmute, terus not respond, lalu ada Bapak saya yang mengajak bicara, kemudian lalu ada saya yang sangat jahil. Sekali lagi mohon maaf ya Pak yang sebesar-besarnya, dan teman-teman semua yang ada di room ini apabila tadi ada yang ketidaknyamanan. It's okay, no worries. Ya, jadi tidak masalah. Jadi sesuatu yang tidak sengaja, pasti tidak sengaja. Baik, mungkin ada lagi yang lainnya. Oke, baiklah. Jadi pekan depan akan kita lanjutkan ini tentang ini
text mining ya. Jadi text mining tadi yang prioritas ya. Jadi penggunaan metode atau pendekatan dari analisis ruang vektor ya untuk text mining. Jadi kalau misalkan kita masukkan kata kunci untuk googling itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh mesin Google tadi ya. Jadi apakah sebenarnya kalau kita tanya baik, saya lanjutkan. Jadi ini tadi terputus karena internet saya yang terputus. Baik, itu saja. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Selamat malam, Pak.